Solo Sikoa kembali langsung hajar Cody Rhodes. Alexa Bliss kalahkan Candice LeRae untuk kualifikasi. Alasan kenapa Kevin Owens serang Sami Zayn di Raw. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 8 Februari 2025. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. SmackDown dibuka oleh main event Jey Uso yang benar-benar menikmati sorakan penonton sampai lebih dari 5 menit. Fans bahkan sampai teriak satu kali lagi biar lagu intrenchnya diputar lagi. Dan mereka seru-seruan dengan gerakan ayunan Yeet khas Jey Uso. Setelah sebelumnya ketemu World Heavyweight Champion Gunther di Raw, sekarang Jey berdiri di SmackDown buat ngeliat langsung mata sang WWE Champion. Dan disinilah dia ngenalin sobatnya Undisputed WWE Champion Cody Rhodes. Mereka berdua jabat tangan, tapi Jey belum langsung ambil keputusan. Tiba-tiba Jacob Fatu dan Tama Tonga muncul. Jacob ngingetin kalau tahun lalu Cody ngerebut gelar dari keluarganya, dan gelar itu harus balik. Tapi pas ngomongin Jey, Jacob malah ngeledek. Menurutnya, Jey bukan orang dari keluarganya yang bakal bawa gelar itu pulang. Jey langsung kasih super kick ke Tama, tapi malah kena serangan dadakan dari Jacob. Cody nggak tinggal diam, langsung hantam Cody Cutter ke Jacob. Dan akhirnya, Jey dan Cody bisa ngebuang Jacob keluar ring dengan double clothesline. Segmen ini lebih ke saling respect antara dua mantan tag team champion yang juga temen. Cody Rhodes ngasih pesan kalau Jey Uso pilih dia, berarti mereka nggak bisa tetap friendly di perjalanan menuju WrestleMania karena taruhannya terlalu besar. Selain itu, segmen ini juga disiapin buat ngesetting pertandingan tag team antara keempat orang ini untuk jadi main event. Di pertandingan pertama SmackDown hari ini, kualifikasi Elimination Chamber antara Bianca Belair yang ditemani Naomi ngelawan Piper Niven yang ditemani Chelsea Green. Dari awal, Bianca mainin kecepatannya buat nyerang Niven. Tapi Niven yang emang powerhouse langsung balas dengan ngehantam Bianca ke apron dan kasih senton splash yang keras. Penonton langsung heboh karena Bianca bisa bangkit dan dengan kekuatan yang luar biasa, dia angkat Niven ke pundaknya, bantingkan KOD untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid dengan hasil yang udah bisa ditebak, WWE emang suka banget nunjukin kalau Bianca Belair tuh bisa ngangkat Piper Niven buat KOD. Dan walaupun udah sering, tetap aja itu keren setiap kali spotnya dilakuin. Satu-satunya kekurangan, gak banyak drama, soalnya dari awal udah ketebak siapa yang bakal menang. Tapi momen KOD di akhir dapat reaksi gede. Ini kualifikasi chamber yang bagus dan Bianca Belair selalu jadi kandidat kuat buat main event kapan aja mereka mau. Di backstage, GM SmackDown Nick Aldis lagi sibuk ngurusin Kayden Carter dan Katana Chance, yang sekarang resmi jadi bagian dari SmackDown. Tapi tiba-tiba, Carmelo Hayes datang. Nanya kenapa dia hari ini harus lawan superstar dari Raw lagi. Ternyata lawan yang dimaksud itu Akira Tozawa, orang yang dia serang di Royal Rumble kemarin. Melo langsung percaya diri nyebut kalau ini cuma lay up. Maksudnya bakal gampang banget buat dimenangin. Tozawa cuma senyum, ngangkat tangannya kayak nge-shoot bola basket ngejekin gaya Melo. WWE Tag Team Champions DIY, Tommaso Ciampa dan Johnny Gargano muncul di ring. Sombong banget. Bilang mereka udah ngalahin Motor City Machine Guns 2 kali. Dan impian The Guns buat dapetin sabuk lagi, itu udah mati. Mereka bahkan nyuruh semua orang buat hening sejenak sebagai penghormatan buat tim-tim lain yang udah kehilangan harapan. Tapi Pretty Deadly nggak tinggal diam, yes boy. Elton Prince dan Kit Wilson langsung bilang kalau mereka sangat berperan buat bikin DIY tetap jadi juara. Tapi sebelum perdebatan makin panas, GM SmackDown Nick Aldis muncul. Aldis tegas, DIY nggak bisa seenaknya mutusin siapa yang dapat title shot. Pretty Deadly juga harus buktikan dulu kalau mereka pantas. Makanya, Aldis langsung buat pertandingan non-title saat itu juga. Kalau Pretty Deadly menang, mereka dapat kesempatan buat perebutan gelar. Segmen ini seakan-akan ngeposisikan Pretty Deadly jadi babyface, yang sebenarnya jadi hal baru buat mereka karena sejak di NXT dan main roster, mereka itu selalu jadi heel. Tapi seru sih segmennya, akhirnya divisi tag team dikasih waktu buat promo yang berarti. Lanjut ke pertandingan antara DIY melawan Pretty Deadly. Walaupun awalnya agak kerepotan, para juara akhirnya bisa balik mengontrol pertandingan. Pertarungan makin panas. Elton Prince coba roll up ke Ciampa tapi dengan licik megang tali ring buat tambahan dorongan untuk memenangkan pertandingan.
Kemenangan yang mengejutkan buat Pretty Deadly, ini tipe booking yang sering dipakai di era Vince McMahon di mana juara kalah di pertandingan non-title buat ngebuka jalan ke pertandingan gelar. Aku suka Pretty Deadly, mereka udah ngebuktiin di NXT kalau mereka lebih dari sekedar gimmick lucu-lucuan. Senang lihat mereka akhirnya naik level, walaupun penonton di arena masih belum terlalu antusias sama mereka. Jelas masih ada PR buat bikin mereka lebih diterima sebagai babyface. Di backstage, The Miz nyamperin Andrade, muji performanya minggu lalu dan kasih sedikit wejangan. Tapi Andrade cuma nyengir, ngingetin Miz kalau dia udah ngalahin Miz. Tiba-tiba Cody Rhodes masuk frame. Miz bilang ke Cody kalau tahun lalu WrestleMania soal ceritanya Cody, tapi tahun ini soal Jey Uso. Miz juga nyinggung soal gimana sabuk juara bisa ngerusak pertemanan. Kasih contoh kayak Kevin Owens. Sebelum pergi, dia ninggalin satu pemikiran buat Cody. Jey Uso versus Cody Rhodes di WrestleMania itu cerita yang bakal gokil banget. Era baru Drew McIntyre di SmackDown resmi dimulai. Dia jalan ke ring, langsung ledek Brand Raw. Katanya Adam Pearce itu orang botak nggak kompeten. Sementara Nick Aldis itu lebih baik dan janji bakal ngebebasin Drew McIntyre. Misi Drew McIntyre di SmackDown udah jelas, WWE Championship, gelar yang menurutnya udah dicuri darinya. Tapi sebelum Drew lanjut, Jimmy Uso muncul, bilang, kamu tuh kedengeran kayak mantan cewek yang susah move on, ke Drew McIntyre. Drew tetap santai, dia awalnya bahkan gak nganggap serius Jimmy, malah pura-pura salah manggil dia itu Jay. Terus ngehantam dengan satu omongan yang sadis. Mungkin kalau kamu duluan yang bilang yeet, sekarang kamu bakal ada di posisi Jay. Jimmy langsung balas katanya dia nggak butuh yeet buat buktiin apa-apa. Dia juga akan menuju WrestleMania. Tapi sebelum bisa lanjut, LA Knight masuk. Tanpa basa-basi, dia langsung ngerosting Jimmy dan Drew. Dia ngejek Drew yang menurutnya selalu ngeluh soal nasibnya dengan bilang, ada 3 hal yang pasti di dunia ini. Kematian, pajak, dan Drew McIntyre yang selalu ngerengek. Drew cuma bisa geleng-geleng kepala sementara LA Knight nutup segmen dengan LA Knight. Yah. Ini statement yang kuat dari Drew McIntyre setelah balik ke SmackDown. Rivalitas dia lawan Cody Rhodes besok bakal keren banget karena dua-duanya ada di level tertinggi WWE sekarang. Aku juga suka promo dari Jimmy Uso. Dia makin solid sebagai single star dan tentu aja LA Knight itu pasti yeah. Langsung aja masuk ke pertandingannya, begitu bel berbunyi, mereka hajar Drew di pojokan. Dengan Jimmy ngasih Samoan Drop dan LA Knight ngelakuin Power Slam. Tapi Drew bangkit dan kasih Spine Buster ke LA Knight. Jimmy coba super kick, LA coba banting Jimmy, tapi Drew muncul tiba-tiba dan ngasih Claymore Kick yang brutal untuk memenangkan pertandingan dan terkualifikasi untuk Elimination Chamber. Pertandingan yang keren banget. Tahun lalu Drew McIntyre menang di Elimination Chamber, jadi aku nggak yakin dia bakal menang lagi tahun ini. Tapi ya, di WWE semuanya bisa terjadi sekarang. Di backstage, Byron Saxton nyamperin Damian Priest yang langsung ngingetin dunia kalau dia yang eliminasi Drew McIntyre dari Royal Rumble. Dia janji bakal ngulangin itu di Elimination Chamber. Tapi sebelum bisa lanjut, Braun Strowman muncul. Monster Among Men ngasih peringatan ke Priest, tapi Priest tetap cuek. Dia cuma senyum dan bilang, aku bisa kalahin Braun Strowman dan Jake Fatu sekaligus. Duduk di dalam mobil, Kevin Owens mengenang bagaimana Sami Zayn cuma berdiri diam saat Cody Rhodes coba mengakhiri karirnya di Royal Rumble. Aku lihat kamu, Sami. Aku lihat kamu buru-buru nolongin Roman Reigns di Royal Rumble. Tapi buat aku, kamu nggak ngelakuin apa-apa. Sekarang, kamu bakal bayar harganya. Beberapa saat kemudian, announcer WWE ngasih update kalau Sami Zayn akan absen karena cedera saraf parah akibat serangan brutal dari Owens di Raw minggu ini. Lanjut ke pertandingan antara Akira Tozawa melawan Carmelo Hayes. Begitu bel dibunyikan, Akira Tozawa langsung nyerang Melo. Dia loncat lewat tali ring dan ngehajar Melo dengan suicide dive. Setelah iklan, Carmelo Hayes mulai ngontrol pertandingan. Pertandingan makin intens. Tozawa coba bangkit, tapi Melo ngehajar dia dengan clothesline yang brutal ke belakang kepala, terus banting springboard DDT. Melo naik ke atas tali dan hantamkan nothing but net untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan TV yang solid. Senang lihat Carmelo Hayes akhirnya menang soalnya dia emang jarang dapat kemenangan belakangan ini. Akira Tozawa dikasih offense yang cukup banyak, yang masuk akal soalnya Melo yang nyerang dia di Royal Rumble. Tapi tetap, pemenang yang tepat adalah Carmelo Hayes. Momen spesial buat fans di arena. WWE Hall of Famer Jerry the King Lawler terlihat nonton di ringside.
Di backstage, R-Truth lagi bantu Akira Tozawa jalan sampai dia nggak sengaja ngejatuhin Tozawa. Di tengah kekacauan itu, Truth ngeliat Jey Uso dan langsung dengan gaya khasnya ngucapin selamat ke Jey karena udah menang King of the Ring. Jey bingung. Aku ini menang Royal Rumble. Tapi suasana tiba-tiba berubah serius begitu Cody Rhodes nyamperin Jey Uso. Cody cuma punya satu pertanyaan. Apa keputusanmu buat WrestleMania? Jey jujur, dia pengen ngelawan Cody buat Undisputed WWE Championship, tapi dia juga masih punya masalah yang belum selesai sama Gunther. Arena dipenuhi waktu The Queen Charlotte Flair masuk. Dia ngingetin semua orang kalau dia udah absen selama 14 bulan, tapi begitu balik, dia langsung menang Royal Rumble. Dia ngeklaim kalau nggak ada satupun dari 29 wanita yang serius buat jadi lawan dia. Dan WrestleMania memang udah jadi takdirnya. Tiffany Stratton, sang WWE Women's Champion, masuk ke ring. Nggak takut buat berdiri sejajar dengan Charlotte. Tiffany bilang, tanpa Charlotte, divisi wanita WWE tetap bersinar. Tapi Charlotte balas dengan nyuruh TV berlutut kalau TV mau Charlotte milih dia di WrestleMania. Sebelum Tiffany bisa ngerespon, musik Nia Jax bergumandang. Ditemani Candice LeRae, dia bilang semua obrolan soal WrestleMania ini masih terlalu cepat. Nia bilang, Nick Aldis baru aja ngasih dia kesempatan buat pertandingan gelar melawan Tiffany Stratton minggu depan. Kalau Nia menang, rencana WrestleMania bisa berubah total sambil ngeancam Charlotte. Promo yang solid antara Tiffany Stratton dan Charlotte Flair, mereka nge-push karakter Charlotte sebagai heel yang sombong dan itu masuk akal karena penonton benci dia. Tiffany harus menang lawan Nia Jax minggu depan dan setelah itu, Charlotte bisa resmi pilih Tiffany buat lawannya di WrestleMania. Lanjut ke pertandingan kualifikasi chamber antara Alexa Bliss melawan Candice LeRae. Begitu bel dibunyikan, Candice LeRae langsung ngehajar Alexa dengan snapmare, neckbreaker dan ngedorong dia ke turnbuckle sebelum nginjek-nginjek dengan brutal. Namun, tiba-tiba layar glitch. Beberapa detik muncul simbol misterius dari Wyatt Six. Di momen itu, Alexa langsung ngeraih Candice buat banting Abigail DDT untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya oke dan dapat waktu yang cukup banyak. Penonton lumayan sepi waktu Candice LeRae menyerang, tapi mereka hidup pas Alexa Bliss mulai comeback. Alexa menang itu udah jelas, apalagi ini pertandingan pertamanya setelah 2 tahun. Alexa juga dapat pop besar dari penonton di arena. Di backstage, Byron Saxton ngewawancarai Women's US Champion Chelsea Green dan Piper Niven. Saxton ngumumin kalau Chelsea bakal lawan Naomi minggu depan untuk kualifikasi Elimination Chamber. Sebelum Chelsea sempat ngomong, Bifab dan Michin tiba-tiba datang buat ngejek dia karena udah nyolong gelar US. Begitu mereka pergi, Zelina Vega masuk dan dengan santai bilang kalau mungkin dia juga layak dapat kesempatan buat pertandingan gelar itu. Di sebuah promo yang penuh emosi, The Street Profits ngirim pesan buat semua pembenci mereka. Angelo Dawkins bilang, setiap kali kita hampir jadi juara tag team, sesuatu selalu terjadi. Tapi kita sekarang udah muak. Montez Ford nambahin, kita selalu bersama, kita bakal tetap bersama. Dan kali ini, kekerasan ini bakal disiarkan secara langsung. Tuhan kasihanilah jiwa kalian. Karena we want the smoke. Byron Saxton coba wawancara Alex Shelley dan Chris Sabin, Motor City Machine Guns yang masih marah karena mereka kalah gara-gara Street Profits. Tiba-tiba, Los Garza, Angel dan Humberto ngeluarin kata-kata panas yang bikin situasi makin memanas. Tapi sebelum terjadi baku hantam, Santos Escobar dan Elektra Lopez datang buat ngademin suasana. Masalah ini semua dimulai dari Street Profits. Tapi kalau kalian punya urusan, selesain aja di ring minggu depan, kata Santos. Langsung aja ke pertandingan utama di SmackDown hari ini, pertandingan tag team antara Jacob Fatu dan Tama Tonga melawan Cody Rhodes dan Jey Uso. Cody langsung tancap gas lawan Tama Tonga, tapi begitu Jacob masuk, situasi berubah. Cody coba ngehajar Jacob dengan Cody Cutter, tapi Jacob nangkap dia dan ngebanting dengan brutal. Setelah iklan, Jacob masih mendominasi, tapi Cody berhasil counter suplex dan akhirnya bisa nge-tag Jey Uso. Jey masuk langsung beraksi, tapi begitu wasit nggak lihat, Jacob ngasih super kick ke Jey. Bikin Tama bisa ngelakuin clothesline tapi masih belum bisa menang. Waktu pertandingan hampir selesai, Cody bersiap buat ngakhirin Tama, tapi Jacob masuk secara ilegal dan ngehantam Cody dengan super kick. Dia langsung balas dengan super kick juga, terus ngehajar Jacob dengan suicide dive sampai ngebanting dia ke meja komentator. Dengan Jacob udah tepar di luar, Cody akhirnya berhasil ngebanting Crossroads ke Tama Tonga untuk memenangkan pertandingan. Tapi belum selesai. Solo Sikoa tiba-tiba muncul dan ngasih Samoan Spike ke Cody Rhodes.
SmackDown pun ditutup dengan Solo Sikoa yang berdiri dengan tatapan dingin, sementara Cody Rhodes terlihat terkapar di tengah ring. Main event yang seru, keempat orang di pertandingan ini asik banget buat ditonton, termasuk Tama Tonga. Cody Rhodes dan Jey Uso kelihatan cocok banget sebagai tim babyface karena fans emang suka banget sama mereka. Endingnya juga ngagetin sih, Solo Sikoa balik terus langsung nyerang Cody Rhodes. Selamat datang lagi buat Solo Sikoa setelah sekitar sebulan absen. Sebenarnya aku lebih suka kalau Jaka Fato dan Tama Tonga jalan sendiri tanpa Solo yang mimpin mereka, tapi kalau mereka balik jadi satu grup, bagiku itu nggak masalah juga. Menurutku, SmackDown minggu ini lebih bagus dibanding beberapa minggu terakhir. Banyak pertandingan yang emang hasilnya ketebak. Dan jujur, aku nggak suka kalau semuanya terlalu predictable. Tapi aku ngerti kenapa. Soalnya beberapa pegulat emang butuh kemenangan dan beberapa pegulat juga emang nggak bakal dikasih kekalahan. Pertandingan triple threat antara Drew McIntyre, Elena, dan Jimmy Uso jelas jadi pertandingan terbaik malam ini. Drew jadi tambahan yang besar buat SmackDown dan aku senang dia ada di sini. Pertandingan tag di main event juga fun banget. Cody Rhodes dan Jey Uso itu tipe babyface yang gampang disukai. Dan mereka ngerti banget cara ngebangun comeback yang bikin pertandingan makin seru. Dengan Solo balik, sebenarnya ini momen yang pas buat bikin para heel menang dengan cara curang. Tapi kayaknya tim kreatif WWE itu nggak mau Cody atau Jey makan pin. Secara keseluruhan, 3 jam masih terasa terlalu panjang buat acara mingguan kayak gini. Tapi minggu ini mereka berhasil ngisi waktunya dengan baik. Adanya kualifikasi Elimination Chamber juga bikin beberapa pertandingan jadi lebih penting dan punya taruhan yang jelas. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Nggak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Burning for love we can hold. I wish we were in